Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mata kuliah etika bisnis. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang periklanan dan etika. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periklanan atau reklame adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis modern. Di Amerika dan Inggris, iklan disebut dengan advertisement, sementara di Prancis disebut reklame. Artiannya meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang. Di setiap negara tentunya memiliki istilah sendiri mengenai iklan. Kalau di Indonesia namanya iklan. Nah, ini pada dasarnya yaitu sama, mentransfer pikiran dan gagasan kepada orang lain. Iklan sendiri merupakan suatu proses komunikasi, tujuannya membujuk dan menggiring untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Nah, iklan juga bisa didefinisikan sebagai komunikasi untuk menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media. Nah, iklan juga merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling banyak diketahui oleh orang karena jangkauannya sangat luas. Nah, iklan merupakan suatu bentuk promosi yang sangat penting bagi perusahaan yang memproduksi barang ataupun jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, iklan tentunya melibatkan media-media massa seperti televisi, radio, koran, majalah. Sekarang sudah media sosial yaitu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itu terlibatnya media-media dalam periklanan. Permasalahan periklanan pertama, iklan-iklan yang setiap hari secara massal dan intensif disajikan kepada masyarakat pada umumnya tidak mendidik, tapi justru menyebarluaskan selera rendah. Yang kedua, periklanan memamerkan suatu suasana hedonistis dan materialistis. Yang ketiga, periklanan mendorong masyarakat menjadi konsumerisme. Nah, yang dimaksud dengan konsumerisme di sini adalah seluruh suatu paham atau gaya hidup ya, suatu paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan ataupun kesenangan, bahkan ukuran kesuksesan dalam hidup. Nah, contohnya perilaku konsumerisme ini contohnya adalah penggunaan gadget atau HP, gadget ya, kendaraan, fashion, pergaulan, dan lain sebagainya. Masalah etis periklanan. Masalah etis periklanan itu pertama adalah kebenaran akan isi iklan. Mengatakan yang benar merupakan salah satu kewajiban etis yang penting. Rupanya dalam iklan kewajiban ini kerap kali tidak digubris. Nah, ini artinya isi daripada iklan tersebut. Nah, sering kalian perhatikan iklan-iklan sekarang di media televisi. Nah, itu isinya
kadang-kadang kurang baik ya, tidak baik untuk anak-anak ataupun isinya kurang berkenan ya. Yang kedua, memanipulasi publik. Nah, memanipulasi orang lain baik dengan periklanan atau dengan cara apapun jelas merupakan pelanggaran terhadap etika atau prinsip etika. Definisi periklanan menurut AMA, American Marketing Association, mengungkapkan bahwa iklan merupakan sebuah proses dalam menyampaikan dan memperkenalkan ide, gagasan, dan pelayanan yang memiliki sifat non-personal yang berasal dari sponsor. Sedangkan menurut masyarakat periklanan Indonesia, iklan merupakan bentuk pesan mengenai barang dan jasa yang di-deliver melalui media periklanan yang disasar kepada sebagian maupun seluruh masyarakat. Isi pesan tersebut dapat berupa informasi mengenai produk atau merek perusahaan bila berkaitan dengan pemasaran. Nah, pengertian iklan menurut Kotler, ini segala penyampaian secara tidak personal mengenai promosi, ide, produk dari sponsor yang membutuhkan pembayaran. Sedangkan menurut Griffin dan Abbott, periklanan adalah komunikasi non-personal yang dipakai dalam melakukan identifikasi sponsor atau memberikan informasi kepada audiens mengenai suatu produk. Sedangkan menurut M. Suyanto, periklanan merupakan penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa, ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat. Nah, itu definisi periklanan menurut beberapa ahli. Fungsi periklanan di sini ada dua, fungsi informatif dan fungsi persuasif. Nah, fungsi informatif ini merupakan fungsi iklan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Sedangkan persuasif, fungsi iklan yang bertujuan untuk upaya persuasif atau membujuk ataupun mempengaruhi. Nah, iklan informatif ini dianggap sangat penting untuk peluncuran produk atau jasa. Tujuan daripada iklan informatif itu untuk merangsang permintaan, ya, untuk merangsang permintaan suatu produk. Di antaranya tujuan iklan informatif: satu, menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk atau jasa. Yang kedua, memperkenalkan cara pemakaian baru dari suatu produk tertentu. Terus menyampaikan perubahan harga, menjelaskan kerja suatu produk, menginformasikan jasa-jasa yang disediakan lembaga. Terus membangun citra perusahaan. Dengan kata lain, iklan informatif bertujuan untuk membentuk permintaan pertama. Nah, itu untuk iklan informatif ya. Yang kedua, fungsi persuasif. Nah, di sini merupakan iklan untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen ya. Persuasif ini juga disebut dengan daya bujuk, ya, merayu. Nah, daya bujuk atau daya pengaruh untuk mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Nah, iklan dengan daya bujuk ini hampir pasti akan menggerakkan konsumen untuk mendekatkan diri dengan brand
ya, atau merek dan tertarik untuk mencobanya. Nah, iklan persuasif ini sangat penting apabila mulai tercipta persaingan dan setiap lembaga usaha menciptakan permintaan. Nah, tujuan daripada iklan persuasif ini adalah pertama, membentuk pilihan merek. Yang kedua, mengalihkan pilihan ke merek tertentu. Nah, membentuk pilihan merek itu membuat brand ya, brand image. Yang kedua tadi mengalihkan pilihan ke merek tertentu. Yang ketiga, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. Nah, ini merupakan bauran pemasaran ya. Mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga. Nah, itu tujuan daripada iklan persuasif. Periklanan dan kebenaran. Nah, pada umumnya periklanan tidak mempunyai reputasi baik sebagai pelindung atau pejuang kebenaran. Cirinya ya. Yang kedua, iklan kerap kali terkesan suka membohongi dan bahkan menipu publik. Yang ketiga, periklanan hampir a priori disamakan dengan tidak bisa dipercaya. Apakah itu bohong? Nah, ya, yang tadi yang disampaikan tadi, yang ketiga jenis tadi, apakah itu bohong? Pertanyaannya. Nah, itu definisi bohong itu sendiri belum ada definisi yang lengkap ya. Bisa juga dikatakan berbohong ya, apabila mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, mengatakan sesuatu yang tidak benar ini ada unsur-unsurnya, yaitu terdapat unsur kesengajaan. Dalam beriklan ada unsur kesengajaan untuk berbohong. Yang kedua, ada maksud agar orang lain percaya. Nah, biasanya iklan-iklan tersebut yang dikatakan unsur berbohong, nah itu ada unsur-unsurnya, unsur kesengajaan dan ada maksud agar orang lain percaya dengan produknya. Secara lengkap ya, berbohong itu adalah dengan sengaja mengatakan tidak benar agar orang lain percaya. Pertanyaan lagi, apakah iklan itu berbohong? Ya, jika ingin mengevaluasi moralitas periklanan, perlu kita perhatikan secara khusus unsur maksud. Ya, unsur maksud iklan itu berbohong. Dalam perbuatan berbohong, maksudnya adalah apakah ada arti kesengajaan dalam berbohong tersebut. Unsur maksudnya. Yang kedua, bisa saja iklan sesuatu yang tidak benar, tapi dalam hal ini tidak ada kesengajaan. Misalnya tentang obat baru, dikatakan di iklan bahwa produk ini aman, padahal di kemudian hari ada efek samping yang tidak terduga. Nah, iklan itu tidak berbohong karena tidak sengaja mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, hal ini jarang sekali akan terjadi. Dalam konteks periklanan, yang lebih penting adalah maksud dalam arti yang kedua, yaitu maksud agar orang lain percaya. Nah, unsur informasi harus selalu benar karena informasi selalu diberikan agar orang percaya. Misalnya maksud agar orang lain percaya ya, ada unsur informasinya. Misalnya bahwa madu adalah madu asli, tidak dicampur gula. Nah, ini unsur informasi harus selalu benar ya. Yang kedua, bahwa rumah itu terletak di daerah bebas banjir. Yang ketiga, bahwa cuci cetak foto selesai dalam 1 jam. Nah, ini mengandung unsur-unsur informasi yang
selalu benar. Nah, informasi ini ya diberikan agar orang percaya. Nah, kalau unsur promosi, iklan merayu konsumen atau mengiming-imingi calon pembeli, contohnya komputer kami tidak ada duanya, atau handphone kami yang paling bagus, atau di sini ada bintang segala bir, ataupun makin pede aja. Nah, banyak sekali unsur-unsur informasi untuk merayu konsumen, iklan untuk merayu konsumen. Kalau kita perhatikan iklan-iklan di televisi, itu sangat banyak yang mengiming-imingi calon pembeli untuk merayu konsumennya. Nah, contoh ada iklan yang tidak etis. Minyak goreng Pilma. Nah, bila ibu ingin minyak goreng yang murni, jernih, lezat, sehat, gunakan akal sehat. Nah, pilihlah Pilma. Nah, berarti apa artiannya? Kalau orang lain tidak menggunakan minyak goreng Pilma, berarti akalnya tidak sehat. Nah, ini iklan yang tidak etis. Nah, ini sering banyak sekali iklan-iklan yang seperti ini. Manipulasi dengan periklanan. Apa yang dimaksud dengan manipulasi? Manipulasi adalah mempengaruhi kemauan orang lain sedemikian rupa sehingga ia menghendaki atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak dipilih oleh orang itu sendiri. Contohnya, iklan kosmetik selalu berusaha menciptakan suatu suasana romantis yang khas dan hasil riasan yang sempurna dan menawan sehingga menggiurkan untuk publik konsumen. Cara manipulatif dalam periklanan itu ada dua. Pertama, subliminal advertising. Nah, maksudnya adalah teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Nah, teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun audio. Contohnya dalam sebuah bioskop ya, di New Jersey yang menyisipkan sebuah pesan dalam film yang isinya lapar, makan popcorn. Dan konon waktu istirahat popcorn jauh lebih laris dari biasa. Terus dalam film juga ada si aktor jelas-jelas minum Coca-Cola. Nah, itu merupakan subliminal advertising. Contohnya. Terus yang kedua, cara manipulatifnya yaitu iklan ditujukan ke anak. Nah, iklan seperti ini dianggap kurang etis karena anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Iklan yang ditujukan langsung kepada anak tidak bisa dinilai lain daripada manipulasi saja, dan karena itu harus ditolak sebagai tidak etis. Contoh, iklan rokok yang ditujukan kepada remaja. Pengontrolan terhadap iklan. Nah, pengontrolan terhadap iklan ini dalam bisnis periklanan tentunya perlu adanya kontrol yang tepat, ya, tepat yang dapat mengimbangi kerawanan dalam bisnis periklanan. Pengontrolan ini harus dijalankan dengan 3 cara, yaitu pertama, kontrol oleh pemerintah, kontrol oleh para pengiklan, dan kontrol oleh masyarakat. Nah, kontrol oleh pemerintah, nah ini tugas penting bagi pemerintahan untuk mengontrol periklanan-periklanan yang beredar
di media massa, televisi, media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya pemerintah harus melindungi masyarakat ya, ataupun konsumen terhadap keganasan periklanan. Nah, di Indonesia iklan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat, Makanan, ya, Departemen Kesehatan, ataupun periklanan. Yang kedua, kontrol oleh para pengiklan. Nah, kontrol oleh para pengiklanan ini adalah untuk menanggulangi masalah etis tentang periklanan, yaitu merupakan regulasi ya, regulasi iklan, regulasi diri, tentunya regulasi dunia periklanan. Nah, biasanya kontrol ini dilakukan dengan menyusun sebuah kode etik, norma atau pedoman ya, pedoman tentang periklanan. Nah, ini biasanya oleh asosiasi biro periklanan. Nah, itu di Indonesia pengawasan untuk periklanan itu bisa juga pengawasan kode etik, yaitu Komisi Periklanan Indonesia. Terus yang ketiga, kontrol oleh masyarakat. Kontrol oleh masyarakat ini harus diikut sertakan dalam mengawasi mutu periklanan ya, tentunya dengan menggalakkan lembaga-lembaga konsumen, yaitu YLKI ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ada 4 faktor yang selalu harus dipertimbangkan dalam menerapkan prinsip penilaian etis terhadap iklan. Pertama, maksud si pengiklan. Yang kedua, isi iklan. Ketiga, keadaan publik yang dituju. Keempat, kebiasaan di bidang periklanan. Nah, maksud si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan itu menjadi tidak baik juga. Jika maksud si pengiklan adalah membuat iklan yang menyesatkan, tentu iklannya menjadi tidak etis. Yang kedua, isi iklan. Ini menurut isinya, iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan. Yang ketiga adalah keadaan publik yang tertuju. Nah, di sini yang dimengerti di sini adalah dengan publik adalah orang dewasa yang normal dan mempunyai informasi cukup tentang produk atau jasa yang diiklankan. Yang keempat adalah kebiasaan di bidang periklanan. Periklanan tentunya sering dipraktekkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi itu orang sudah biasa dengan cara tertentu disajikannya iklan. Nah, di mana tradisi periklanan yang sudah lama dan terbentuk kuat tentu masuk akal bila beberapa iklan lebih mudah diterima daripada di praktek periklanan baru yang dijalankan pada skala besar. Nah, itu penilaian etis terhadap iklan. Masalah etis seputar konsumen. Ya, pertama, perhatian terhadap konsumen. Yang kedua, tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman. Yang ketiga, tanggung jawab bisnis lain terhadap konsumen. Perhatian untuk konsumen. Yang pertama, ada beberapa hak ya yang harus diperhatikan untuk konsumen, yaitu pertama, hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengarkan, hak lingkungan hidup, hak konsumen atas pendidikan. Nah, jadi hak atas keamanan di sini
konsumen berhak atas produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lain yang bisa merugikan kesehatan atau mengancam jiwanya, seperti adanya obat pengawet pada makanan, mainan anak, dan lain-lain. Terus yang kedua, hak atas informasi. Hak atas informasi ini adalah konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik yang sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara memakai yang benar dan maupun resiko yang ditimbulkan dari produk tersebut. Yang selanjutnya, hak untuk memilih. Di sini konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda, sehingga konsumen berhak membandingkan untuk mengambil keputusan, tentunya untuk mengambil keputusan untuk membeli. Terus hak untuk didengarkan. Nah, konsumen berhak keinginannya tentang produk atau jasa didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya. Dan produsen harus menerima keluhan tersebut. Nah, hak ini merupakan hak legal yang dapat dituntut di pengadilan. Itu hak untuk didengarkan. Yang selanjutnya, hak lingkungan hidup. Nah, hak lingkungan hidup ini produk yang digunakan konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak bahwa produk dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses alam. Terus hak konsumen atas pendidikan. Konsumen mempunyai hak untuk secara positif dididik ke arah yang baik, terutama di sekolah, adanya melalui media massa. Masyarakat harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Sekarang adalah tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman. Tanggung jawab ini merupakan kerugian konsumen sebagai akibat dari pemakaian produk tertentu menjadi tanggung jawab produsen. Nah, ini yang ada 3 pandangan dasar teoritis tentang tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman. Yang pertama, teori kontrak. Teori kontrak ini menurut pandangannya bahwa hubungan antara produsen dan konsumen sebaiknya dilihat sebagai semacam kontrak dan kewajiban produsen terhadap konsumen didasarkan atas kontrak. Jika konsumen membeli sebuah produk, ia seolah-olah mengadakan kontrak dengan perusahaan yang menjual produk tersebut. Nah, transaksi jual beli harus dijalankan sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak itu. Dan hak pembeli maupun kewajiban penjual memperoleh dasarnya dari apa yang tertera. Agar kontrak tersebut menjadi sah, kontrak harus memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya 1, kedua belah pihak harus mengetahui betul baik arti kontrak maupun sifat produk. Yang kedua, kedua belah pihak juga harus melukiskan dengan benar atau menggambarkan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak. Ketiga, tidak boleh ada paksaan antara kedua belah pihak. Nah, itu tentang teori kontrak. Nah, dari berbagai segi pandangan kontrak tidak memuaskan. Ada 3 keberatan terhadap pandangan itu. Yang pertama, teori kontrak mengandaikan bahwa produsen dan konsumen berada pada taraf yang sama. Yang kedua, teori kontrak mengandaikan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, konsepsi kontrak tidak cukup untuk melindungi konsumen dengan baik. Terus
Yang selanjutnya adalah teori perhatian semestinya. Nah, ini pandangan kedua ini menyetarakan produsen dan konsumen, ya. Menyetarakan produsen dan konsumen. Ini bertolak dari kenyataan bahwa konsumen selalu dalam posisi lemah karena produsen mempunyai jauh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang produk, ya, yang tidak dimiliki oleh konsumen. Terus yang ketiga adalah teori biaya sosial. Teori biaya sosial menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk tersebut. Itu teori biaya sosial. Terus tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen. 3 kewajiban moral yang berkaitan dengan kualitas produk, ya. Pertama adalah kualitas produk. Nah, kualitas produk ini harus sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, tentunya melalui iklan atau informasi lainnya, ya. Produk harus sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen dan juga harus wajar, ya. Apa yang dijanjikan juga harus wajar, tentunya yang diharapkan oleh konsumen. Nah, konsumen itu juga berhak, ya, atas produk yang berkualitas karena konsumen membayar dengan kualitas yang diberikan oleh produsen tersebut. Yang kedua adalah harga. Harga yang adil merupakan sebuah topik etika yang sudah lama tentunya dari zaman Yunani kuno. Harga ini merupakan masalah etis, ya, yang sering dibicarakan. Karena apa? Karena harga menjadi kenyataan ekonomis dan kompleks yang ditentukan oleh banyak faktor. Nah, harga juga merupakan buah hasil dari perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak, ya, laba. Nah, itu mempengaruhi daripada harga. Terus yaitu pengemasan dan pemberian label. Pengemasan dan pemberian label. Pengemasan produk dan label yang ditempelkan pada produk merupakan aspek bisnis yang sangat penting, ya. Tujuannya melindungi produk dan memungkinkan mempergunakan produk dengan mudah. Nah, pada produk yang berbahaya harus disebut informasi yang dapat melindungi konsumen maupun orang lain, ya. Nah, tuntutan etis lainnya adalah bahwa pengemasan tidak boleh menyesatkan konsumen. Nah, itu adalah tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen. Oke, ada contoh tentang periklanan dan etis yang kalian ketahui. Contohnya adalah iklan rokok, ya. Kalian analisa iklan rokok. Iklan rokok itu tulisannya rokok membunuhmu. Nah, rokok membunuhmu. Nah, artiannya rokok di sini terdapat masalah etika dalam periklanan, bahwa slogannya iklan rokok membunuhmu. Itu terdapat masalah etika dalam periklanan, yaitu pelanggaran etika iklan rokok. Nah, iklan rokok itu tak hanya dapat ditemui di media elektronik seperti televisi, ya, ataupun yang lainnya,
Tapi juga terlihat di banner-banner iklan rokok di jalan-jalan juga sering kita jumpai. Nah, ukurannya sangat besar ya. Nah, kesalahan atau pelanggaran iklan rokok itu jam tayangnya itu mempengaruhi, ada dampaknya pada jam tayangnya itu, berdampak mempengaruhi anak-anak dan remaja ya. Jika kita lihat jika dilihat oleh anak kecil yang tidak mengetahui apa itu rokok dan kandungan rokok ya, kalau dikonsumsi dan mereka mencobanya, maka anak-anak akan terpengaruh oleh dan ingin mengkonsumsi rokok tersebut. Nah, ini tentunya iklan rokok itu sangat berbahaya bagi anak-anak dan remaja. Nah, peran orang tua sangat penting ya, untuk memberikan gambaran dalam hal periklanan yang menyalahi aturan. Seperti yang kita bahas ini adalah iklan rokok. Nah, setelah terjadi penayangan tidak sesuai dengan jam di televisi, penayangan di televisi itu masih jam 8, jam 7 malam, maka banyak terjadi protes-protes ya, bermunculan protes-protes terhadap iklan rokok. Maka muncullah peraturan pemerintah untuk membatasi penayangan iklan rokok. Nah, penayangan iklan rokok itu sekarang mulai dari jam setengah 10 atau jam 10 sampai jam 5 pagi. Nah, penayangan iklan rokok pada malam hari itu tujuannya supaya tidak ditonton oleh anak-anak. Nah, sebenarnya iklan rokok itu menggambarkan konsumennya adalah seorang yang dianggap berani, sukses, dan kreatif ya. Nah, ini juga sebagai kebohongan publik ya, menyalahi aturan etika. Karena apa? Karena seharusnya pengguna rokok atau konsumen rokok digambarkan secara nyata. Kandungan nikotin, rokok membunuhmu, bukan menggambarkan kalau kita merokok orang berani, sukses, kreatif, tetapi di situ harus ditampilkan bahaya merokok. Paru-paru rusak atau membuat kematian dan lain sebagainya, atau rokok membunuhmu, seperti itu. Nah, itu yang terjadi, bahwa iklan rokok membunuhmu itu melanggar etika periklanan, karena isinya bahwa rokok itu bisa membuat kalau kita merokok, kalau kita lihat, kalau iklan rokok itu menggambarkan kreatif, terus apa lagi, sukses, berani, tanggap. Nah, sehingga anak-anak atau remaja ingin mencoba bahwa kalau kita merokok akan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah pemasaran contoh iklan rokok yang melanggar etika, pemasaran rokok dengan warna pink. Nah, ini terjadi iklan rokok warna pink ini sasarannya adalah wanita. Nah, wanita jadi target pasar perusahaan rokok. Nah, rokok yang banyak dikonsumsi oleh kaum laki-laki nampaknya akan banyak juga dikonsumsi oleh wanita dan remaja. Nah, di negara-negara berkembang saat ini menargetkan wanita dan remaja sebagai konsumen rokok.
Nah, tentunya ini sangat berbahaya mengingat resiko bahaya menghisap rokok ya. Nah, contoh pemasaran rokok untuk pasar wanita dengan warna pink itu, di Jepang rokok dibuat cantik dengan kemasan berwarna merah muda. Ya, ini sasarannya untuk wanita. Di Mesir bungkus rokok berbentuk kemasan parfum. Nah, di negara-negara lain di Nigeria dihadiahi barang bermerek. Nah, sehingga ini sasaran konsumennya adalah wanita, tentunya menggiurkan wanita untuk menjadi perokok. Padahal rokok itu adalah membunuhmu, merugikan kesehatan. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Contohnya itu iklan rokok. Banyak sekali contoh-contoh pengiklanan dan etis, iklan yang tidak etis ditayangkan, iklan yang tidak etis ditampilkan sehingga merugikan orang lain. Itu yang dapat kami sampaikan tentang etika bisnis dalam periklanan dan etika. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.